Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas kisah Bal'am bin Ba'urah, yaitu ulama yang dilaknat oleh Allah karena membela penguasa yang zalim. Kisah ini diceritakan di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 175 sampai 177. Bal'am bin Ba'urah adalah seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Beliau dikaruniai ilmu Ismu Al-A'zam atau ilmu Asma'ul Husna, hingga setiap doanya selalu Allah ijabahkan. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam dan rombongannya melakukan perjalanan dari Mesir. Beliau singgah di tanah Bani Kan'an, tempat di mana Bal'am bin Ba'urah tinggal. Melihat kedatangan Nabi Musa alaihissalam bersama orang-orang saleh lainnya, penguasa dan beberapa orang pemuka Kamilah merasa terancam kedudukannya. Mereka meminta Bal'am agar mendoakan Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya binasa. Mereka mendatangi Bal'am seraya berkata, "Wahai Bal'am, Musa bin Imran telah hadir di tengah Bani Israel. Kami khawatir kalau mereka akan mengusir kami. Sesungguhnya kami adalah kaummu dan engkau adalah orang yang terkabul doanya. Keluar dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menimpakan keburukan kepada mereka." Pada awalnya Bal'am bin Ba'urah menolak. Beliau menyadari kalau Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di jalan kebenaran. Karena itu tak mungkin baginya memusuhi Nabi Musa dan pengikutnya. Bal'am pun berkata, "Celakalah kalian. Nabi Allah itu dijaga oleh para malaikat dan orang-orang yang beriman. Bagaimana mungkin aku mendoakan keburukan atas mereka? Sedangkan kelebihan yang aku miliki ini juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika aku berdoa kepada Allah supaya menolak Musa berikut orang-orang yang menyertainya, niscaya lenyaplah dunia dan akhiratku. Tetapi karena dahsyatnya bujuk rayu sang penguasa yang akan memberikan harta dan kedudukan padanya, istrinya pun goyah dan meminta agar Bal'am bin Ba'urah menerima tawaran tersebut. Akhirnya Imam Bal'am pun ikut goyah dan tak kuasa menolaknya. Akhirnya Bal'am bin Ba'urah pun bergabung bersama penguasa zalim, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut semua kemuliaan yang ada padanya. Bal'am kemudian menaiki keledainya menuju Bukit Husban, di mana ia dapat melihat Nabi Musa dan pengikutnya. Baru berjalan beberapa langkah, keledainya pun menderum tidak mau jalan. Imam Bal'am pun turun dan memukulnya. Awalnya keledai itu tidak mau jalan, tapi karena dipukul keras, keledai itu pun berdiri. Baru berjalan beberapa langkah, keledai itu pun berhenti. Lalu dipukulnya kembali oleh Imam Bal'am hingga berdiri. Selanjutnya keledai itu terus menolak, tidak mau berjalan. Ketika ia kembali menyiksa keledainya, maka Allah mengizinkan keledai tersebut berbicara kepadanya. Keledai itu pun berkata kepada Imam Bal'am, "Celakalah engkau wahai Bal'am. Kenapa engkau hendak pergi? Tidakkah engkau melihat para malaikat di hadapanku menolak? Apakah engkau hendak pergi kepada Nabi Allah dan kaum mukminin untuk mendoakan keburukan kepada mereka?" Namun Imam Bal'am yang sudah bergabung dengan penguasa zalim itu tidak peduli dan terus memukulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan keledai itu berjalan hingga sampailah di hadapan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Kemudian Bal'am pun mulai mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Tetapi tidaklah ia mendoakan keburukan kepada mereka, melainkan Allah memalingkan lisannya sehingga mendoakan keburukan kepada kaumnya. Tidaklah ia mendoakan kebaikan kepada kaumnya, melainkan Allah memalingkan lisannya sehingga mendoakan kebaikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel. "Wahai Bal'am, apakah engkau tahu apa yang engkau lakukan? Engkau hanyalah mendoakan kebaikan kepada mereka dan mendoakan keburukan kepada kami." Bal'am pun menjawab, "Inilah yang tidak aku kuasai.
ini sesuatu yang telah Allah tentukan. Kemudian lidahnya menjulur sampai ke dadanya. Lalu ia mengatakan, sekarang telah hilang dariku dunia dan akhirat. Tidak tersisa lagi selain makar dan tipu daya. Maka aku akan membuat makar dan tipu daya untuk kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berbagai macam bencana serta penyakit menular yang menewaskan lebih dari 70.000 orang dan menjadikan lidah Bala'am menjulur seperti seekor anjing. Begitulah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap penguasa zalim dan ulama yang rela menjual agamanya demi harta dan kedudukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan mereka seperti seekor anjing yang setia kepada majikannya. Diberi peringatan ataupun tidak, ia akan menjulurkan lidahnya. Begitulah nasib ulama yang rela menjual agamanya demi harta, jabatan, dan orang-orang yang membayarnya. Kisah tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan dalam kitab sucinya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 175 sampai 177. Semoga Allah kuatkan iman Islam kita dan bisa istiqomah melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya hingga wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.